Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali lagi berjumpa dalam Sapa Kalsel, dan di pagi hari ini kita akan membicarakan tentang kewaspadaan bencana di tengah musim hujan di Kalimantan Selatan. Dan bersama kami sudah hadir Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Bapak Warsito. Assalamualaikum. Bapak Warsita ya Pak ya? Warsita. Oh iya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Oke. Bang. Ya Pak, kalau di musim penghujan ini kan bukan hanya cuaca ya Pak ya, tapi ada bencana-bencana atau potensi-potensi yang perlu diwaspadai seperti itu. Kalau di Kabupaten Banjar sendiri bagaimana Pak? Begini, Bang, kalau Kabupaten Banjar ya, khususnya untuk musim penghujan ini ya, itu biasa sebelum musim penghujan ada peralihan, itu harus diwaspadai ya. Ada bencana puting beliung, ya, angin kencang, kemudian juga banjir, kemudian juga longsor ini. Ini yang perlu diwaspadai. Perlu diwaspadai, jadi ada puting beliung, banjir, longsor. Iya. Oke. Titik-titiknya yang menjadi perhatian BPBD itu di mana aja Pak? Begini, kalau perhatian untuk puting beliung, kemarin kita ada sekitar 284 ya yang 284 ada kejadian titik. kemarin. Oh, okay. Itu 284 rumah yang kena. Udah, itu di Sungai Tabu, kemudian Tatah Makmur, kemudian di Gambut, Kertaganyar, kemudian Cintapuri, kemudian ada sebagian kecil di Martapura Barat. Oke. Itu. Oke, berarti untuk puting beliung itu bukan hanya terjadi di musim penghujan, tapi musim kemarau juga sama. Biasanya di masa-masa peralihan. Oh, masa-masa peralihan. Ataupun di musim hujan biasanya. Oke. Itu berarti harus emang wilayah itu menjadi mainannya angin atau bagaimana itu Pak? Emang daerahnya karena geografisnya seperti itu? Iya, kalau dilihat dari historinya itu kelihatannya itu sudah langganan ya itu ya. Memang karena di situ tidak padang luas, tidak ada hambatan ya, mungkin pepohonan, sehingga bisa mengakibatkan puting beliung. Oke. Berarti karena letak geografisnya mungkin seperti itu. Iya, betul. Jadi kalau misalkan ini kan mungkin sudah berkali-kali, kemudian apa yang dilakukan oleh BPBD untuk istilahnya ya masyarakat bisa waspada begitu seperti itu? Begini, kalau sudah kita petakan sebenarnya, mana yang lokasi puting beliung, kemudian mana lokasi banjir, longsor, itu sudah ada semua, dan kita sosialisasikan terus. Kalau memang menghadapi musim pancaroba atau musim penghujan ya harus diwaspadai 3 bencana itu. Gitu. Oke. Dan itu rutin untuk bertemu dengan masyarakat atau melalui penyampaian wakil-wakil masyarakat atau bagaimana? Kita rutin dengan masyarakat ya, masyarakat baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung dengan medsos ya, termasuk dengan himbauan Pak Bupati juga gitu, yang lewat radio, kemudian media online, ataupun lewat kita ada tim reaksi cepat. Jadi kita standby untuk 24 jam. Ini tim reaksi cepat ini akan monitoring setiap hari. Di samping monitoring, dia juga akan sosiali langsung door to door ke masyarakat. Oke. Berarti tim reaksi cepatnya itu di kumpulan dari masyarakatnya juga ada begitu, atau emang petugas dari BPBD Kabupaten Banjarnya? Begini Mas, kalau tim reaksi cepat, jadi kita itu ada 3 tahapan sebenarnya untuk bencana itu ya. Ada tahapan siaga, kemudian tanggap darurat, dan pasca bencana. Biasanya kalau siaga darurat itu masih TRJ-nya lingkup kita aja. Kalau sudah tanggap darurat itu ada beberapa anggotanya di situ. Itu bisa dari TNI, Polri, gabungan, relawan, dan juga dari BPBD sendiri. Oh, ada penebalan berarti seperti itu. Gitu. Oke, berarti kalau misalkan ini ada kejadian, kemudian masyarakat langsung telepon ke reaksi cepat atau bagaimana? Itu bisa. Jadi di tempat kita ada Pusdalop, Pusat Pengendali Operasional. Ini itu bisa dihubungi. Jadi ini lewat Pusdalop, nanti Pusdalop akan mengontak
TRJ ini. Begitu. Jadi ketika ada kejadian kemudian masyarakat nelpon ke BPBD, baru BPBD langsung bergerak cepat gitu, seperti itu. Begitu. Apa biasanya ketika misalkan itu terjadi puting beliung gitu seperti itu, biasanya korban yang yang menjadi warga yang menjadi korban itu kena apa itu seperti itu, Pak? Biasanya ya informasi itu mungkin saya ulang lagi, informasi itu bisa kita ada operator di setiap kecamatan, kita ada. Biasanya operator di setiap kecamatan dia connect dengan pembekal. Itu dia yang melaporkan, kemudian dengan kita tindak lanjuti biasanya dengan bantuan logistik dan survei detail untuk bantuan selanjutnya, begitu. Itu udah masuk ke dalam tanggap darurat atau udah masuk ke dalam siaga? Begini, kalau puting beliung itu ya kalau sudah kejadian ya langsung kita tangani, begitu. Gitu. Pas kejadian langsung ditangani. Ya. Berarti yang paling besar yang kemarin ya, yang 280 rumah begitu. 284 rumah. 284 rumah dari berapa titik, Pak, kejadian? Itu ada. Berarti itu kumulatif dari setahun gitu? Atau enggak dalam satu kejadian? Itu kemarin pas akumulatif. Akumulatif. Dalam beberapa bulan aja kemarin, kalau enggak Oktober November saja. Itu pas pada saat mau masuk musim pancaroba begitu ya. Begitu ya. Berarti emang setiap tahun ya seperti itu ya, Pak ya. Ketika itu tahun masuk pancaroba pasti itu akan terjadi demikian seperti itu. Iya. Berarti masyarakatnya harus ini lebih istilahnya lebih waspada. Ya begitu. Iya. Berapa ada korban Pak waktu itu? Kalau korban tidak ada. Cuma kerugian material. Kerugian material itu ada rumah rusak, kriteria ringan, sedang dan berat. Itu berarti karena emang letak geografisnya ya Pak yang seperti itu, yang terhampar begitu. Jadi akhirnya tempat mainannya angin itu seperti itu. Betul. Ya. Oke. Nah kalau tuh misalkan sekarang kan intensitas hujan juga kurang istilahnya kadang hujan besar, kemudian juga istilahnya besoknya kemarau kan begitu ya, yang sekarang ini terjadi seperti itu. Apa yang nanti yang akan diwaspadai oleh BPBD dan kepada masyarakat? Kita tahan dulu Pak. Ya. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Pak Warsita. Pak Warsita, sekarang ini kan udah istilahnya udah musim penghujan dengan curah hujan juga tinggi seperti itu gitu kan. Titik-titik mana saja yang menjadi perhatian BPBD nih untuk apa istilahnya biar bergeraknya dengan cepat seperti itu gitu? Oh ya, untuk memang ini sudah memasuki musim hujan ya, dengan yang tidak menentu juga. Jadi ada beberapa titik yang kita pantau. Tapi sebenarnya kami sampaikan bahwa kita itu sudah punya EWS. Apa itu EWS? Early Warning System. Oh, Early Warning System. Okay. Jadi setiap subdas kita ada 2 subdas Riam Kiwa dan Riam Kanan itu masing-masing sudah kita pasang. Itu kita kemudian termasuk di Sungai Martapura sudah kita pasang juga. Jadi dari situ akan ketahuan ketinggian air itu. Oh, alat ya Pak ya? Iya, untuk yang dipasang itu alat. Iya. Oke, terus? Itu yang kalau di Sungai Riam Kiwa itu di Ranto Nangka itu ada sensornya. Kemudian ada di Benteng Pengaron itu ada
ada sensornya juga. Kemudian yang di Sungai Riam kanan itu ada di Sungai Arfat itu ada sensor. Kemudian di Martapura itu kita ada suplai data dari Balai Wilayah Sungai. Oke. Berarti di alat itu ada standarnya ketinggian air yang menjadi ini berpotensi mengancam gitu, demikian atau bagaimana? Betul itu akan ketahuan kalau dia melebihi ketinggian 300 itu berarti waspada. Kalau kurang 300 apa Pak? 300 cm berarti. 300 cm berarti 3 meter berarti. 3 meter setengah. Oke. Ya. Kalau masih di bawah itu masuk normal. Masuk normal. Gitu. Berarti itu alatnya itu langsung connecting ke kantor BPBD demikian. Iya, betul. Terpantau. Iya, betul. Oke. Itu. Dan itu sejauh ini bagaimana Pak hasil laporannya itu? Ya, hasil laporan ini jadi ini masih kondisi normal ya, normal, tapi tadi pagi memang ada kejadian yang di Rantau Nangka memang sempat air itu sampai 350 jadi waspada. Tapi untuk aliran sungai yang di bawahnya itu masih normal. Jadi mulai Pengaron, kemudian Astambul sampai Martapura itu masih normal. Masih gitu. Normal. Iya. Oke. Itu yang tadi sungai itu yang udah melebihi ya istilahnya waspada, mengalirnya langsung ke warga, ke kawasan warga atau ke istilahnya ke ladang yang masih luas gitu, nggak ada warga atau bagaimana? Iya, memang sempat mengenai rumah warga yang ada di RT 1 Rantau Nangka tadi memang ada sempat ketinggian 50 cm. Kemudian di RT 2 itu ada sempat yang terendam juga. Itu ada 10 rumah, 12 kakak dan 20 jiwa. Kemudian di RT 5 ada sempat terendam ya 50 cm juga. Tapi dalam waktu sekitar 3 jam ya, terus surut sekarang. Oh, udah surut lagi. Berarti ya. hanya lewat saja mungkin airnya ya, tidak merendam gitu demikian. Iya. Oke. Kemudian masuk sinyalnya ke BPBD dan BPBD langsung ditembuskan ke masyarakat untuk hati-hati nih ada air mulai tinggi atau bagaimana Pak? Betul. Mas. Jadi dari Pusdalog nanti dia akan mengkonekkan dengan EWS yang di Pengaron. Jadi EWS di Pengaron itu bisa manual, bisa digital. Jadi kita perintahkan di EWS Pengaron agar waspada karena di atas ketinggian air sudah 350 cm. Kemudian kita sampaikan lagi ke EWS, penjaga EWS yang di bawah di daerah Tambak Baru. Itu begitu juga. Jadi secara dini masyarakat akan lebih waspada begitu. Itu ada pintu airnya atau bagaimana Pak? EWS itu. Jadi EWS itu alat semacam meteran tuh dipasang di sungai. Kemudian ada sensornya, ada kayak kamera. Jadi ketahuan ketinggianannya. Ya. Ketinggian airnya, permukaan airnya gitu. Oh, tapi setelah itu misalkan ada satu titik sungai yang tinggi, kemudian tadi itu petugas langsung berkoordinasi dengan tim lain begitu? Iya, yang timnya itu yang penjaga EWS yang di bawahnya, jadi beruntun gitu. Oh, beruntun. Informasinya. Ya. Informasinya berarti kalau misalkan yang di hulu dulu nih, seperti itu, dapat begitu. Informasi seperti itu, berarti kan ke bawahnya juga sama. Kita, berarti sampai juga ke masyarakat yang harus antisipasi. Ya. Itu kan biasanya kan air kalau begitu kan sangat cepat Pak. Bagaimana untuk memberikan informasi itu sehingga didapatkan oleh masyarakat? Ya hati-hati nih gitu seperti itu. Jadi kan begini, kalau aliran air itu sudah ketahuan, itu dari Rantau Nangka ke Pengaron itu berapa jam? Oh, oke. Ada durasi waktu ya, sudah Pak? Ada terus prediksinya udah ada. Ada prediksinya. Dari Pengaron ke Tambak Baru Martapura berapa sudah tahu. Jadi ya itu kita sampaikan. Jadi orang sudah bisa mengira-ngira kira-kira air itu sampai Pengaron jam berapa? Sudah disampaikan oleh petugas yang di lapangan nantinya. Gitu. Oh iya. Oke. Berarti kalau misalkan seperti itu masyarakat juga lebih sigap ya seperti itu Pak ya. Apa yang harus dilakukan gitu begitu. Betul. Oke. Berarti semua pasukan ngumpul dong Pak gitu. Iya betul. Oke. Gitu. Dan di situ sudah ada titik evakuasinya. Kebetulan
desa yang ada EWS itu sudah kita bentuk sebagai desa tangguh bencana. Itu sudah kita latih, termasuk dari evakuasinya, pemanfaatan EWS-nya gitu. SOP-nya sudah kita latih semua. Desa Tangguh Bencana. Desa Tangguh Bencana itu ada di titik mana, Pak? Kita tahan dulu, Pak. Iya. Kita kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik saudara, kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Pak, tadi sempat disinggung ada desa tangguh ya Pak ya? Iya. Seperti apa Pak, bisa dijelaskan desa tangguh itu seperti apa? Begini, desa tangguh bencana ini memang dibentuk atas saran Pak Bupati ya, Pak Bupati supaya ini berbasis penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Intinya begitu. Jadi sewaktu-waktu ada bencana, masyarakat itu sebenarnya sudah bisa mandiri untuk mengatasi itu, termasuk untuk evakuasi, penyelamatan gitu. Yeah. Itu di desa-desa yang yang istilahnya berada di daerah aliran sungai begitu. Di daerah rawan bencana ya. Di daerah rawan bencana termasuk di aliran sungai. Gitu. Ada berapa daerah Pak di Kabupaten Bandung, Kabupaten Banjar ini yang menjadi rawan bencana banjir itu? Itu ada beberapa daerah ya, ada beberapa daerah itu termasuk di Rantau Nangka, Kecamatan Sungai Pinang, kemudian di Pengaron itu ada 4 desa, kemudian di Matraman itu ada 1 desa, ya, kemudian di Astambul ada beberapa desa, ada 3 desa kalau nggak salah itu, termasuk di Martapura Kota ada beberapa desa juga, di Tunggul Hirang, Pinco Muara, kemudian Murung Keraton banyak, termasuk di Kecamatan Martapura Barat itu hampir semua masuk desa rawan bencana, termasuk di Sungai Tabuk ada juga. Itu rata-rata luapan sungai luapan dari air sungai begitu? Iya. Betul, betul. Bukan dari curah hujan atau misalkan boleh dikatakan karena curah hujan tinggi kemudian airnya tidak bisa masuk ke ke sungai, akhirnya dia meluap. Bukan kayak gitu berarti ya? Kebanyakan dari sungai itu tidak mampu menampung terus meluap begitu biasanya. Gitu. Itu yang paling ketika itu daerah yang terkena banjir dan itu paling lama itu daerah mana yang dianggap ini harus benar-benar ini dijaga begitu? Begini, sebenarnya kalau kita itu ada banjir ada 2 tipe sebenarnya di Kabupaten Banjar itu, yaitu ada 2 tipe, yang satu banjir bandang ya, kemudian yang satu banjirnya itu banjir bertahap begitu. Kalau yang di atas yaitu yang kita kita harus waspada itu banjir bandang yang di Sungai Pinang, yang di Rantau Nangka tadi sama di Pengaron. Itu selalu itu banjir bandang. Iya, itu harus. Oke. Pak, dikategorikan sebagai banjir bandang itu apa, Pak? Ya memang begini, kalau banjir bandang itu kan waktunya cepat itu, harus ada deras sehingga waktunya cepat, itu yang harus diwaspadai itu. Lain kalau yang banjir bertahap itu atau itu yang terjadi di rawa-rawa itu ya. Nah, itu kan masih perlu waktu dan mudah kita antisipasi. Kita masih ada waktu untuk berjaga-jaga gitu. Oke. Mbak Om, berarti perilakunya pun atau menanggapinya pun beda-beda. Beda-beda. Okay. Ya, betul. Untuk banjir bandang sendiri bagaimana untuk menanggapinya, Pak? Banjir bandang tadi seperti yang kalian sampaikan itu sudah ada EWS ya. EWS, ya, jadi ya kalau memang itu ketinggian airnya sudah waspada ya sudah harus siap-siap, itu sudah harus gitu. Siap-siap. Itu kan mainnya sudah enggak hari, jam ya, jam gitu. Tapi kalau yang di bawah kan masih mungkin bisa berhari-hari. Jadi kalau di bawah itu kan air
ngisi di folder dulu. Kalau sudah terisi penuh, baru dia naik gitu. Tuh. Lain banjir bandang tadi dia langsung menyapu begitu. Ya, Begitu. Ya. Dan itu pernah terjadi ya Pak ya? Pernah terjadi tahun 2021 kemarin ya. Itu sampai ketinggian berapa itu? Ya, dan itu menggenangi hampir semua daerah ya Pak ya. Ya. Dan itu katanya siklis Pak ya? Atau sekarang itu emang udah musim penghujan dan itu masuk ke dalam siklus yang itu? Memang itu kemarin yang tahun 2021 memang jarang terjadi ya. Jarang terjadi, oke. Kalau sampai itu, kalau kemarin yang biasanya banjir yang biasa itu ya kayak tahun kemarin, tahun 2022 kemarin ya. Hanya banjir biasa tapi lama gitu loh. Nah, banjirnya itu. Kalau yang tadi itu hanya sekitar 3 jam kemudian udah surut lagi Surut Pak ya? ya. Nah, karena mungkin hujan di hulunya juga udah reda begitu. Hulu reda ya. Oh berarti di, Kabupaten Banjar itu emang tidak ada banjir kiriman gitu dari daerah lain. Emang karena murni dari curah hujan tinggi di Kabupaten Banjarnya, kemudian dia masuk ke hilir, akhirnya jadi banjir begitu. Begini, kalau kiriman daerah lain begini ya, kalau banjir itu kan itu berasal dari daerah aliran sungai. Betul. Jadi daerah aliran sungai tidak mengenal batas wilayah. Jadi Subdas Riam Kiwa itu ada sumbernya, itu hulunya itu dari beberapa kabupaten. Dari Tapen ada, kemudian di atas lagi itu perbatasan dengan Tanah Bumbu dan hulu sungai. Ya kiriman pasti ada. Iya. Ngumpul di satu titik. Titik, ya. Terus akhirnya ngalir di Sungai Riam Kiwa. Itu yang kita waspadai karena di situ belum ada bendungan. Oh, belum ada bendungan. Iya. Jadi akhirnya masuk ke dalam satu kanal lah istilahnya. Iya, satu sungai ya. Satu sungai ya. Dan itu yang menjadi potensinya yang menjadi perlu diwaspadai demikian. Oke Pak. Mungkin perlu disampaikan juga Pak untuk kewaspadaan masyarakat berkaitan dengan curah hujan tinggi di sekarang ini, apalagi masyarakat yang berada di wilayah yang rawan banjir. Silakan Pak disampaikan. Ya, terima kasih. Kepada masyarakat begini, jadi di Kabupaten Banjar ini memang secara dari perkiraan dari BMKG ini hujannya masih normal sebenarnya. Tapi ada beberapa wilayah yang hujannya itu sangat lebat, seperti di Peramasan, Sungai Pinang, kemudian Sambung Makmur, itu yang perlu diwaspadai, yang mengalir ke Sungai Riam Kiwa. Jadi kalau untuk Sungai Riam kanan saya kira aman, karena di situ sudah ada dam Riam kanan, itu sudah aman. Jadi yang kita waspadai yang aliran air dari Riam Kiwa. Kepada masyarakat, tolong terus mengupdate perakiraan cuaca. Di samping juga kami akan terus-menerus menginformasikan ke masyarakat manapila ada ketinggian air yang tidak wajar, segera waspada, siapkan tas siaga bencana, itu yang perlu. Jadi dokumen-dokumen yang penting itu perlu dimasukkan dalam satu tas. Jadi kalau ada bencana kita sudah siap gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Warsita. Mudah-mudahan dengan walaupun ini musim penghujan demikian seperti itu, dengan curah hujan yang kadang lebat juga, kadang juga kemarau demikian seperti itu, mungkin bisa teratasi ya Pak. Tidak ada bencana Pak. Mungkin satu lagi yang lebih penting ya. Saya kira kesadaran masyarakat ini akan kebersihan ya. Saya lihat itu di sungai-sungai itu banyak sampah-sampah. Sebenarnya kalau itu masyarakat tuh lebih sadar, lebih peduli terhadap lingkungan, saya kira bisa gotong royong dengan aparat untuk membersihkan itu yang sangat perlu juga. Sehingga aliran air tidak terhambat ya Pak ya. Jadi betul. langsung bisa ngalir deras ya. Betul. Terima kasih Pak Warsita. Sama-sama Mas Roy. Demikian saudara perbincangan di pagi hari ini, kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.